Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi," kalau kau kasar, kata-katamu menyinggung perasaan, tidak mungkin mereka akan mendekat. Sedangkan Nabi Musa gagah, perkasa menghadapi Fir'aun, kejam, zalim, luar biasa. Tapi apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun tersentuh hatinya. Makanya Fir'aun tidak meminta, "Ya Allah, beri aku tongkat abrakadabra bim salabim, kalau dipukul ke laut merah akan terbelah jalan. Berikan aku tongkat, kalau aku pukul ke lantai memancar 12 mata air." Tidak. Apa yang diminta oleh Musa? Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku, lapangkan dadaku menerima orang banyak ini, menghadapi Fir'aun. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, hilangkan yang membuat aku tidak bisa bicara, sulit aku bicara. Wahlul uqdatam min lisani, supaya apa? Yafqahu qawli, supaya mereka paham ucapanku. Itu juga doa tadi yang saya baca sebelum naik ke atas. Ya Allah, yang akan kuhadapi ini hambamu, yang kuijak ini bumimu, yang kukatakan ini firmanmu, yang kusampaikan ini sabda nabimu. Tolong aku, tak ada beda aku dengan mereka. Aku sama-sama hina, rendah, tak ada apa-apanya. Ini kuasamu ya Allah. Begitu juga dengan adik-adik yang kebetulan di kantornya, di kampusnya jadi rohis, bicara depan orang banyak. Ustadz Somad, tolong beri kami pelatihan Ustaz. Saya kalau ngomong depan orang rasanya mikrofon tuh mau copot. Assalam. Gimana sih caranya Pak Ustaz? Anggap yang ada di depanmu itu, walaupun dia menteri, walaupun dia profesor, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Engkau hebat karena kau duluan lahir. Walaupun kau orang kaya, walaupun kau pejabat, walaupun kau konglomerat, walaupun kau diplomat, walaupun penjual tomat, maka engkau semuanya sama di hadapan Allah. Tapi dalam hati aja, jangan diomongin. Jangan nanti diminta. Berikut ini mari kita dengarkan kultum dari adik kita rohis. Walaupun kalian pejabat, walaupun kalian orang kaya, nanti dia tersinggung. Cabutlah kalau gini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini berapa lama? Kemarin baru reuni dengan teman-teman, 20 tahun nggak ketemu. Ke Mesir 98, sekarang 2018, 20 tahun nggak ketemu. 20 tahun yang lalu imut-imut, sekarang tahu sendiri. 20 tahun nggak ketemu, pertanyaannya, anak kamu berapa? Anak kamu berapa? Ada juga yang iseng, istri kamu berapa? 30 tahun nggak ketemu, pertanyaannya sudah mulai berubah. Kamu sakitnya apa? Aku di bawah, asam urat. Aku di tengah, jantung koroner. Aku diabetes meletus. 40 tahun nggak ketemu, pertanyaan mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun nggak ketemu, pertanyaan mulai berubah. Ente pakai pampers merek apa? Hidup ini tidak lama saudaraku. Makanya kalau ada tetangga kita, teman kita, kawan kita, gayanya sombong, sabar, nggak lama lagi mati. Yang penting itu bukan dia akan sakit, dia akan sakit, dia akan depresi, dia akan stres, dia akan mati sebelah, dia akan mati. Yang penting itu bagaimana kita menyelamatkan dia, jangan sampai su'ul khotimah. Bukan kita ingin selamat sendiri. Orang beriman tidak boleh selamat sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting istri saya selamat, yang penting anak saya selamat, yang penting keluarga saya selamat. Masalah orang lain bukan urusan saya. Bukan orang beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu
ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah dunia. Dunia ini bukan luas, saudaraku. Inilah dunia pentas panggung sandiwara, dari ujung, tengah, sampai ke ujung. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Semua yang naik ke atas pentas ini pasti turun. Agim sudah naik ke atas pentas ini? Sudah. Habis masanya beliau turun. Ustaz Hanan Attaqi sudah turun. Ustaz UWN sudah turun. Ustaz Salim sudah turun. Sekarang giliran saya. Gak lama lagi nampaknya turun juga. Tidak lama. Kira-kira kalau waktunya sudah habis, apakah boleh Ustaz Somad ketika datang berbisik, Ustaz mohon maaf waktu sudah habis, saya gak mau turun? Gak bisa. Sampai masanya kita akan turun, saudaraku. Maka jangan bersedih, jangan berduka, jangan takut. Penyakit yang paling mengerikan dalam hidup adalah takut sedih. Takut kehilangan suami, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta, takut pensiun makan apa, takut nanti gimana, hilangkan rasa takut. Takut Pak Ustaz, ada yang maha besar. Angkat kedua tanganmu, serahkan pada Allah. Allahu Akbar. Kepala ini terlalu kecil, saudaraku. Kepala terlalu kecil. Dunia mau kau masukkan ke kepalamu, nanti pecah pembuluh darah. Tapi jangan gara-gara ini lalu selesai pengajian gak ada mikir dunia. Pulang dari sini bawaannya santai aja. Bro, gimana program kita visi misi ke depan? Aku mau mati aja udah. Jangan. Besok masuk kantor tetap semangat. Yang bisnis lanjutkan. Ibu-ibu entrepreneur lanjutkan. Tapi orientasi bukan dunia semata. Yang cari rezeki niatnya untuk apa? Bangun pesantren, dirikan masjid, sekolahkan anak yatim, bantu fakir miskin. Cari dunia, bisnis sibuk, tapi orientasinya bukan untuk beli tas kulit 1 lemari, bukan untuk beli baju 3 lemari, bukan untuk beli cincin sampai 4, kemana-mana jalan gini terus. Sebentar-bentar, jam berapa ya? Lama. Hanya ingin menunjukkan gelang emas yang besar. Dia tidak tahu di samping ada orang kumat darah tingginya yang lihat itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini menjadi perenungan. Kita di sini nggak lama. Berapa lama? 63 tahun. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977. Sekarang 2018. Saya hitung-hitung umur 41. Tapi kata HP terakhir 27. Waktu selfie, Ustaz selfie 27. Nanti mati umur 63. Kalau sampai alhamdulillah, nggak sampai alhamdulillah, nggak usah terlalu pikirin hidup. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup. Tadi malam doa saya, ya Allah, kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup, maka amalku bertambah karena aku bertemu dengan saudara-saudaraku di GCC. Tapi kalau kau takdirkan aku tadi malam mati, alhamdulillah, berarti pagi ini tidak lagi melihat orang pakai rok panjang tapi resleting belum dipasang. Di mana? Di pesawat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini hanya persinggahan semata, saudaraku. Kita ini dari mana? Alam roh. Kita dari alam roh. Bapak, Ibu, saya, panitia, adik-adik, sahabat-sahabat artis hijrah, kita dari alam roh. Habis dari alam roh kemana? Mampir ke alam rahim 9 bulan 10 hari. Cuman 9 bulan 10 hari. Yang mau nambah nggak bisa. Setelah itu pindah kemana? Pindah ke alam dunia 63 tahun. Habis dari sini kemana? Ke alam kubur. Berapa lama? Nunggu ditiupkan sangkakala hari kiamat. Habis alam kubur kemana? Alam akhirat. Aku ingin ke dalam 5 alam ini dalam keadaan baik dan selamat. Makanya doa kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Berteman kita di sini, setelah mati nanti juga tetap berteman. Begitu dapat berita jamaah SMS
Ustadz yang kemarin memberi materi di GCC ternyata sudah meninggal dunia. Apa kata jamaah? Memang sudah kulihat tanda-tandanya kemarin. Biasa kan Ustadz itu pakai baju putih, kemarin tiba-tiba pakai baju berwarna, langsung mati dia. Biasa kan Ustadz itu pakai peci, tiba-tiba dia pakai topi hijrah fest. Orang selalu mengait-ngaitkan dengan sesuatu yang tidak biasa. Mati, meninggal, putuskah hubungan kita? Tidak. Sahabatku dari Jakarta akan berkata untuk almarhum Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang, mengalir saudaraku. Walaupun sudah mati meninggal, kalian akan tetap mengingat Abdul Somad. Bahkan mungkin dalam keadaan duduk selesai salat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ada WA masuk, Ustaz, saya setiap baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad selalu ingat Ustaz. Yang WA anak gadis lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling kita inginkan adalah ketika nanti di padang mahsyar tidak ada atap, tidak ada tenda. Saat itu Allah mencari, ainal muta'abbuna bi jalali, mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, yang dulu berteman karena aku, yang dulu bersahabat karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku mau beri mereka naungan, mau beri mereka atap, mau beri mereka tenda. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan aku. Berteman karena harta akan binasa, berteman karena kuasa akan berakhir dengan datangnya KPK, berteman dengan popularitas akan sirna, tapi berteman karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah yang akan kekal abadi selamanya. Ya Allah, aku ingin saat di padang mahsyar berteman aku dengan sahabat-sahabat sekarang, berteman dengan para tuan-tuan guru, ustad-ustad, bukan sekedar berteman di baleho ya Allah, tapi berteman jugalah kami nanti hendaknya saat masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian, masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sumara, berjamaah. Makanya yang sudah buat komunitas jamaah, pemuda hijrah, artis hijrah, petato hijrah, potato hijrah, terus berjamaah, pejuang subuh, geng motor syariah, jombloan sejati, terus harus komunitas hijrah. Hari ini berkumpul semuanya dalam komunitas yang besar bernama Hijrah Fest. Nanti dipanggil oleh malaikat, berikut ini masuk surga nomor kelompok 005 Hijrah Fest dari Jakarta. Masuk semuanya. Yang pertama Ari Untung, karena beliau yang jemput saya ke airport tadi. Masuk. Pas masuk semua komunitasnya, panitia, kameramen, security, semuanya masuk. Ustadz Somad ada di belakang. Ditanya sama malaikat, ini Hijrah Fest? Enggak, karena enggak ada di dalam daftar, karena kemarin ngaku enggak bisa, jadi enggak ada dalam daftar namanya. Ini kok bisa masuk sini? Ternyata ada ceramah 30 menit, masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bertemu di dunia, bersahabat di dunia, sampai mati tetap berkirim doa, dan sampai masuk ke dalam surga tetap bersama. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama orang-orang yang baik, ma'al habibil mustafa al-mukhtar, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, hutang piutang kami lepaskan kami dari riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit, sabarkan dia, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang, yang gadis ingin menikah, mudahkan jodohnya, temukan dengan orang baik-baik yang amanah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, melepuh kulitnya mencarikan makan sekolah kami, tak dapat kami balas, belum bisa kami membahagiakannya ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami, berapa kali dia tidak jadi solat tahajud malam karena kami merengek sampai pagi. Berapa kali dia diusir dari majelis yang ramai karena kami menangis, membuat dia malu, hilang raut wajahnya di depan orang banyak. Berapa kali dia tidak jadi solat duha karena kami kencing di kainnya, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai kami kaya, bisa kami bawa dia haji di umrah ke Baitullah, tapi itu pun tidak dapat menebus satu kali pekikan teriakannya saat melahirkan kami. Meregang nyawa dia melahirkan kami ya Allah. Andai dia masih hidup, pulang dari sini kami peluk tubuhnya, kami cium tangannya, kulitnya yang rapuh, rambutnya yang sudah memutih. Andai dia masih hidup, dapat kami belikan makanan yang enak, pakaian yang cantik dan bagus untuk menyenangkan hatinya. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami ya Allah. Kami hanya dapat berkata, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Orang yang bersama dengan kami, sahabat kami yang pernah menunjukkan jalan baik pada kami, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, dia manusia biasa, tapi kata-katanya menyentuh hati kami sehingga kami dapat hidayah. Tak dapat kami balas kebaikannya, murahkan rezekinya, lapangkan hidupnya, jadikan anak-anaknya soleh dan solihah ya Allah. Guru-guru kami yang sudah mengajar umat, tetes peluh keringat dan air mata, bahkan bersimbah darah, sebenarnya mereka sakit, tapi mereka tak pernah mengaku sakit. Mereka tetap tersenyum di depan umat walaupun hatinya susah dengan kehidupan, tapi mereka tak pernah mengeluh. Mereka hanya bercerita dalam simpuh sujud di tengah malam saat bersujud padamu. Dia berkata, ilaika asfu dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, kehinaanku di hadapan manusia. Mereka tak pernah menunjukkan dirinya lemah. Mereka berkata Allahu Akbar, berteriak mereka Allahu Akbar, hanya supaya umat ini kuat, hanya supaya umat ini bersatu. Panjangkan umur guru-guru kami, sehatkan badan mereka, jadikan keluarga mereka yang baik-baik. Anak-anak kami ya Allah, godaannya begitu berat, narkoba, pergaulan bebas, zina, LGBT, luar biasa bully untuk mereka di internet. Kuatkan hati mereka ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat hijrah, sahabat-sahabat kami yang sudah dapat hidayah, jangan sampai kembali kepada masa lalu yang silam gelap. Tunjukkan kebenaran ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf, mohon izin karena 9.15 kami langsung ke airport dan langsung terbang ke Aceh melanjutkan safari dakwah di Aceh sampai esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.